Selamat siang pendeta, saya mau tanya tentang Roh Kudus. Gimana rasakan dapat Roh Kudus? Mungkin yang dimaksudnya bagaimana dapat merasakan Roh Kudus? Ya kalau bicara rasa itu subjektif. Ya, bahkan orang bisa dapat Roh Kudus tanpa rasa. Alkitab bilang bahwa kalau kamu percaya sungguh-sungguh pada Yesus, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi waktu saya percaya Yesus sungguh-sungguh, ya otomatis secara rohani saya menerima Roh Kudus. Nah, ada yang menerima Roh Kudus, tahu-tahu bahasa roh. Tapi kan tidak semua orang begitu. Makanya misalnya saya terima Yesus, ya sudah, saya percaya ada Roh Kudus dalam diri saya. Tapi saya tidak pernah mengalami gejala-gejala kejang-kejang ya, atau guling-guling yang dianggap sebagai tanda seorang mendapatkan Roh Kudus. Jadi bahkan bisa saja orang menerima Roh Kudus tanpa rasa sama sekali. Menurut saya yang paling kelihatan itu adalah nanti apakah hidup orang itu berubah atau tidak. Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya Yesus, ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk, Roh Kudus melakukan namanya sanctification, pengudusan. Dari hasil pengudusan itu, lalu terjadilah perubahan hidup. Lalu muncullah buah roh. Ya, disebut buah roh itu, kalau saudara hari ini tanam pepaya, besok pagi bangun, lihat sudah ada buah. Tidak kan? Butuh waktu lama baru menghasilkan buah. Bahkan buahnya itu sampai matang pun itu butuh waktu lama. Jadi perubahan hidup itu step by step. Tapi ada. Ya. Kita bisa jadi tidak merasakan ada perubahan pada satu aspek, tapi aspek yang lain itu mesti ada. Kalau sama sekali tidak ada aspek yang berubah, ya berarti kita tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, ya berarti dia belum percaya. Jadi menurut saya, hal yang paling baik untuk dilihat itu adalah perubahan hidup dan hidup yang menghasilkan buah roh itu. Ya. Selain itu juga misalnya muncul semangat di dalam memberitakan Injil. Kalau orang punya Roh Kudus itu, Roh Kudus memberikan semangat untuk pemberitaan Injil. Dan juga masih hal-hal yang lain lah. Kalau kita mengacu misalnya pada Efesus pasal 5. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam Efesus 5:18. Kamu penuh dengan roh. Tapi setelah disebut penuh dengan roh, itu lalu diberikan beberapa gejala. Ya, tanda bahwa orang dipenuhi roh itu bagaimana? Maka ayat 19 dikatakan bahwa berkata-katalah seorang akan yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Berarti orang kalau hidupnya dipenuhi roh, maka dia akan senang memuji Tuhan. Ya, di dalam ayat yang tadi saya bacakan itu ada satu sukacita di dalam pujian, sukacita dalam penyembahan. Dia menyanyi memuji Tuhan. Dengan kata lain, orang yang hidupnya dipenuhi roh, dia dalam hatinya ada full of praise atau full of worship. Penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan. Lalu juga di ayat 20 dibilang begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Berarti tadi full of praise, sekarang ada full of thanks. Hatinya tuh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terus kita bisa melihat juga di dalam ayat yang ke-21 itu ada kata-kata rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu. Jadi dia penuh dengan kerendahan hati. Jadi kita bisa melihat itu dari gejala-gejala itu. Tapi kalau saat Roh Kudus masuk, rasa apa? Ya, kalau kita mengacu pada Alkitab, ada yang dapat bahasa roh, ada yang bisa bernubuat. Tapi ada yang tidak ada sama sekali. Ya, jadi tidak bisa menjadikan satu tanda khusus sebagai bukti bahwa Roh Kudus telah masuk dalam hidup kita. Percaya janji firman Tuhan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Saya tidak butuh gejala aneh-aneh. Saya tidak butuh guling-guling. Saya tidak butuh bahasa roh. Saya tidak butuh saya kejang-kejang untuk percaya bahwa saya ada Roh Kudus. Saya percaya Yesus sungguh-sungguh, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena ada janji Tuhan bahwa orang percaya pasti dapat Roh Kudus. Saya percaya bahwa saya punya Roh Kudus. Sekalipun tidak menunjukkan gejala apa-apa.
Ya.